Saudara-saudariku yang terkasih, kita berjumpa lagi di Tuhanlah Pertolonganku channel. Kali ini kita berjumpa dalam rangka renungan bulan Kitab Suci Nasional atau ini ya yang disebut BKSN ya, bulan September adalah bulan Kitab Suci Nasional. Tema kita kali ini Yesus sahabat kita saat kita berduka. Dari Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 44. Nanti silakan ya dibaca dulu Injilnya secara lengkap. Ya karena ini saya potong beberapa bagian ya, mengingat ini sangat panjang ya, dan bagian yang saya ambil hanya pada bagian ini berkaitan dengan tema Yesus sahabat kita saat berduka. Nah, baik saudara-saudariku, mohon dibantu untuk subscribe dan bagikan kepada teman-teman dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Saudara-saudari yang terkasih, disebutkan di sini ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Nah, perlu kita ketahui Yesus selama ini selalu peduli pada orang-orang yang sakit. Maka tidak heran banyak orang sakit yang disembuhkan. Ya. Apalagi ternyata yang sakit ini adalah orang yang sangat dikenal oleh Yesus. Orang yang tidak dikenal saja selama ini selalu disembuhkan, apalagi Lazarus. Ya. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Jadi ketiga orang ini bersaudara ya, Maria, Marta ya, bukan Maria ibu Yesus ya, tetapi Maria saudara Marta dan Lazarus. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya Lazarus. Senang sekali ya kalau Yesus mencintai keluarga seperti ini. Ya, rasanya aman, ya, rasanya tenang. Ya, bagaimana kita mengusahakan juga agar keluarga kita juga dikasihi Yesus sebagaimana Yesus mengasihi Marta dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari di tempat ia berada. Nah, ini nanti maksudnya biar Yesus bisa menunjukkan kemuliaan Allah yang akan dia lakukan. Ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Nah, saudara-saudari, 4 hari ini menunjukkan bahwa ini bukan orang yang mati suri, ya, bahwa dia ini telah berbaring di dalam kubur 4 hari. Tentu saja ini sebuah peristiwa kematian yang sudah nyata dan pasti. Ya. Karena kadang-kadang ketika orang itu dibangkitkan atau dibangunkan lalu bangun lagi, orang mengatakan memang dia belum mati. Nah, banyak orang Yahudi datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ada kebiasaan di daerah tersebut, rupa-rupanya ketika ada saudara dari sebuah keluarga yang meninggal, orang lain itu datang untuk menghibur. Nah, kita lihat ya, Yesus pun ikut hadir di sini. Ya, disinilah kita bisa melihat ya, Yesus sebagai sahabat saat sebuah keluarga atau orang sedang mengalami kedukaan karena kematian anggota keluarganya. Nah, tadi saat Lazarus sakit, Yesus hadir. Sekarang saat ia telah meninggal, Yesus hadir di sini.
Nah, kita akan melihat ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, artinya menyambut. Ya, sementara Maria tetap ada di rumah. Nah, apa yang dikatakan Marta kepada Yesus? Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Artinya saat Lazarus itu sakit, Yesus kan sebenarnya sudah berusaha datang ya, tetapi sempat menunda sebentar. Akibatnya Lazarus lalu sudah meninggal. Ya, tetapi Marta punya sebuah keyakinan besar ya, sekiranya engkau ada di sini ya saat kemarin itu atau kapan saja, saudaraku pasti tidak mati. Nah, ini sebuah keyakinan yang luar biasa ya, bahwa ketika keberadaan Yesus di tempat itu saja sudah memastikan tidak adanya kematian dari Lazarus yang sedang sakit. Karena dikatakan di sini pasti, ya, pasti saudaraku tidak mati. Ya. Nah, ada kepercayaan yang luar biasa dari Marta kepada Yesus. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Loh, ini apa ini yang sebenarnya diminta oleh Marta? Kan tahu ya, Marta ini saudaranya yaitu Lazarus itu sudah meninggal. Bagaimana dia mengatakan, sekarang pun aku tahu Allah akan memberikan kepadamu. Ya, memberikan apa ini? Ada permintaan apa ini nanti dari Yesus? Ya, seolah-olah ada sebuah harapan ya. Dan Yesus menjawab, saudaramu akan bangkit. Ya, apakah Marta sudah bisa memahami ya, sebuah peristiwa kebangkitan orang mati, ataukah ini sesuatu yang baru? Tentu saja ini akan membingungkan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, ya, cepat sekali ya Yesus memberikan jawaban, saudaramu akan bangkit. Ya, disinilah kita melihat ya Yesus sebagai sahabat orang yang berduka. Harapan-harapan orang yang sedang bersedih itu diteguhkan. Ya, Marta yang mempunyai keyakinan. Nah, ini masalahnya itu Marta punya keyakinan juga kepada Yesus, mempunyai iman. Jadi bukan hanya sekedar permintaan demi permintaan semata-mata, tetapi permintaan itu disertai dengan iman. Ya. Kalau engkau ada di sini, saudaraku tidak mati. Namun juga meskipun saudaraku itu sudah mati, pasti Allah akan tetap memberikan kepadamu segala yang engkau minta. Nah, jawab Yesus, nah ini yang mengagetkan ya. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Nah, ini sebuah pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Ya, bagi kita zaman sekarang tidak sulit karena apa? Ya, kita mengimani Yesus yang sudah bangkit. Ya, sedangkan saat itu Marta itu berhadapan manusia Yesus. Ya. Meskipun Marta punya keyakinan, ya ini Marta yang sibuk melayani ini. Apa kiranya jawab Marta? Percayakah engkau akan hal ini? Nah, ini jawaban Marta. Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah Dia yang akan datang ke dalam dunia. Ya, jadi kepercayaan Marta akan Yesus itu kepercayaan yang sangat tinggi. Ya. Jadi semakin
naik, semakin naik sampai menyebut engkaulah Mesias, anak Allah. Yang juga pernah menyebut seperti ini adalah Petrus, ya, ketika ditanya siapakah aku ini. Kali ini Marta yang menyatakan, ya, Mesias, anak Allah yang akan datang ke dalam dunia. Itu artinya iman di dalam diri Marta itu memang luar biasa mendalam. Iman yang sangat luar biasa pada diri Marta. Tidak hanya di sini lalu Yesus menjadi semacam sahabat, ya, tetapi diyakini sebagai Mesias, anak Allah. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Loh, ini Maria juga sama ternyata. Jadi kakak beradik itu mempunyai iman yang luar biasa akan Yesus. Ya, jadi di sini Yesus sebagai sahabat yang mengunjungi, tetapi juga sekaligus diimani oleh mereka sebagai Tuhan yang memberi kehidupan. Ya. Ini kata-kata ini kan mirip ya dengan kata-kata Marta tadi. Kalau engkau ada di sini, saudaraku tidak mati. Ya, pasti, dengan kata pasti juga. Nah, saudara-saudari yang terkasih, akhirnya apa? Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masgulah hatinya. Ya, masgul itu apa ya? Ada perasaan antara haru, antara kemarahan juga, ya, bukan kemarahan dalam arti orang mau mengamuk ya, tetapi kejengkelan mendongkol di dalam hati. Tetapi ya masgul karena apa? Ya, ketika dia melihat orang banyak itu menangis dan bersedih, ya, hati Yesus masgul, ya, ia terharu, ya, terharu melihat Maria yang menangis. Ya. Disebut juga orang-orang Yahudi yang datang bersama dia. Ini berarti banyak sekali orang yang menangis. Ya. Jadi pada masa itu ketika ada peristiwa kematian, banyak orang yang menangis, itu sesuatu yang wajar kiranya. Di manakah kamu baringkan? Ya, Tuhan, mari dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Loh, sekarang Yesus kok menangis? Dan komentar orang Yahudi apa? Lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Nah, saudara-saudari, kita bisa merenungkan demikian. Nah, seringkali di dalam peristiwa kematian, ya, kita juga menangis. Ya. Tetapi apakah tangisan kita sama seperti tangisan Yesus? Ya, tangisan Yesus tadi apa? Itu adalah tangisan, ya, ketika Yesus melihat begitu banyak orang menjadi sedih. Ya, Yesus menangis ketika banyak orang yang dia lihat hidupnya sengsara atau menderita atau berduka cita seperti saat ini. Disitulah Yesus sangat terharu, tergerak hatinya, ya, oleh belas kasihan juga. Ya, dan orang Yahudi berkomentar, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Sedangkan seringkali tangisan yang kita lakukan atau kita alami saat peristiwa kematian dari keluarga kita, bisa jadi itu adalah tangisan untuk diri kita sendiri. Ya, mengapa demikian? Banyak peristiwa kematian yang sempat saya datangi, ya, di sana ada anaknya yang menangis, meraung-raung dan berkata, kenapa ya kemarin ketika
Papa minta ini saja kok aku tidak turuti. Karena teringat itu lalu menangis. Lah ini kan karena sebenarnya menangisi diri kita yang tidak sempat memberi kepada ayahnya soal permohonannya. Ada ayahnya yang sedang sakit, sudah agak tua dan minta dibelikan kursi goyang, padahal dia pun sebenarnya juga mampu anaknya ini, dan mengatakan papa ini macam-macam. Dan ternyata ketika ayahnya ini meninggal, kemudian dia teringat kok kemarin tidak saya belikan kursi goyang, lalu dia menangis. Nah ini kan menangisi diri sendiri, karena apa? Tidak membelikan kursi goyang. Permintaan ayah yang terakhir seperti itu saja tidak dipenuhi. Ya. Seorang anak muda pun juga pernah menangis meraung-raung saat ayahnya itu meninggal karena serangan jantung. Ya, tetapi si anak itu ketika ditanya, kenapa kamu kok menangisnya sampai histeris? Karena selama ini saya merasa kurang mencintai ayahku. Nah ini kan berarti dia menangisi dirinya sendiri. Sedangkan tangisan Yesus bukan seperti itu. Ia sungguh masgul ketika melihat masih ada penderitaan di dunia ini. Ya. Jadi tangisan Yesus adalah tangisan kasih yang besar terhadap orang-orang ini atau keluarga ini. Lihat betapa kasihnya kepadanya. Orang Yahudi berkomentar, ia yang memelekkan mata orang buta tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Lah masalahnya itu sudah mati, bisa enggak itu? Masgulah pula hati Yesus, lagi-lagi masgul ya. Jarang di dalam satu perikop ya disebut bahwa Yesus masgul. Itu artinya apa? Yesus tidak suka kiranya ketika melihat banyak orang menderita atau ada orang menderita ya. Ada perasaan seperti rasa jengkel seperti itu. Lalu ia pergi ke kubur ya. Kubur itu seperti sebuah gua ditutup dengan batu. Angkat batu itu. Marta, saudaranya Lazarus tadi, mengatakan, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Ya ini sebuah kematian yang pasti. Ya ini bukan mati suri, sudah berbau, sudah 4 hari. Ya, jadi kematian yang sungguh-sungguh. Mereka mengangkat batu, lalu Yesus menengadah ke atas. Ya, itu artinya apa? Dia berdoa dulu. Ya, dalam peristiwa besar itu ia berdoa. Aku mengucap syukur kepadamu Bapa karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Inilah doa Yesus sebelum membangkitkan Lazarus. Lalu berseru, Lazarus mari keluar. Jadi gua ini yang di dalam gambar itu masuk ke lorong itu, Lazarus rupanya dibaringkan di sana. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki tangannya masih terikat dengan kain kafan. Di dalam gambar sebelumnya tadi ya terlihat ya, mukanya tertutup dengan kain peluh. Ya, semacam kalau di sini itu dipocong ya, ternyata ya semacam pocongan itu sudah ada sejak zaman Yesus ya. Jadi jangan mengatakan loh ini kok orang Kristen tidak dipocong dan seterusnya ya. Ternyata sejak dulu
ada yang di pocongnya, tetapi kenapa sekarang tidak di pocong? Nah, kita bahas di lain kesempatan ya, bukan saat ini. Yesus hanya kemudian mengatakan, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Bayangkan ya, orang sudah 4 hari dikubur, orang sudah berbau, sekarang hanya dengan perintah Lazarus, mari keluar. Orang mati langsung hadir di situ. Mungkin ya dalam bayangan saya orang ini lalu jinjit-jinjit atau melompat-lompat ya, karena tangan dan kakinya masih terikat dengan kain, ya, mukanya pun masih tertutup. Tapi dipanggil Yesus hadir. Bukalah kain itu dan biarkan ia pergi. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, kita melihat ya Yesus di sini menjadi sahabat orang yang berduka cita, ya. Berduka cita tidak mesti karena perkara kematian saja ya, tetapi bisa juga yang sakit dan seterusnya ya. Orang yang sakit berkepanjangan juga membuat keluarganya biasanya menjadi sedih. Banyak orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Ada banyak saksi disebutkan di sini ya. Banyak saksinya. Ini bukan sebuah cerita fiktif. Wah, ini cerita aneh. Ya. Ada saksi yang cukup banyak. Mereka pun percaya, para saksi yang tadinya tidak percaya itu. Nah, saudara-saudari yang terkasih kita, orang-orang Kristen yang sudah percaya kepada Yesus, yakinlah ya, bahkan dalam peristiwa sesedih seperti peristiwa kematian ini, Yesus tetap hadir di tengah kita. Ya, Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Yesus adalah sahabat kita yang terlebih-lebih ya, saat berduka seperti itu. Ya, Yesus menjadi sahabat kita juga di saat gembira ya, tetapi di saat berduka seperti itu kita bisa semakin merasakan Yesus yang hadir itu dengan lebih mendalam. Baiklah saudara-saudariku, selamat merenungkan di bulan Kitab Suci Nasional ini Yesus sebagai sahabat kita. Tuhan Yesus memberkati. Berkah dalam. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, aktivitas saudara, keluarga saudara dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.